Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman diusung menjadi calon gubernur daerah khusus Jakarta oleh partainya. Apakah ini upaya untuk PKS menaikkan tawaran politik partai terhadap siapapun yang tertarik berkoalisi dengan PKS? Kita akan bahas saudara bersama dengan juru bicara PKS M. Iqbal dan pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat petang Pak Iqbal, Mas Umam. Mas Ibrahim. Selamat sore Mas Ibrahim, Mas Baik. Iqbal. Pak Iqbal, ini agak mengejutkan. Minggu lalu santer Anies Baswedan, kok sekarang jadi Sohibul Iman? Ini sudah resmi atau bagaimana dari PKS, Pak Iqbal? Ya, kan banyak orang bertanya-tanya tentang PKS ini punya kader nggak sih? Ya tentu saja kita punya, ya. Karena selama ini kami sudah setiap pemilu dari Jakarta kami mengusung orang lain termasuk mendukung Mas Anies. Tapi bukan berarti juga PKS tidak mendukung Mas Anies. Ini juga harus diluruskan. Karena sejak awal PKS mensyaratkan jika ingin mendapat dukungan, Mas Anies harus masuk PKS atau mencari wakilnya dari PKS. Saya kira ini opsi-opsi yang kami berikan supaya PKS sebagai partai kader, partai pemenang pemilu Jakarta, juga mendapatkan kesempatan untuk berlayar, untuk membangun ibu kota. Jadi harus dipisahkan antara memajukan Sohibul Iman dengan tidak memajukan Anies. Artinya kami ingin tetap bahwa ke depan Jakarta dipimpin orang-orang berkualitas. Oke, saya ingin tegaskan lagi. Jadi kalau ini Sohibul Iman ini untuk cagubnya dari DPP atau untuk cawagupnya nih yang akan ditawarkan nanti, Baik, Bang? Ya, kami menyiapkan beberapa skenario ya, karena dalam politik itu kita nggak tahu ya, karena Mas Anies juga belum declare juga secara resmi apakah berkenan maju atau tidak. Seandainya Mas Anies tidak bisa berlayar karena berbagai satu hal, tentu saja kami siapkan Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Tapi jika ternyata Pak Anies mendapat dukungan dan tentu saja partai kami cukup perahunya, kami juga menyiapkan Pak Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa bukan berarti kami meninggalkan Mas Anies, bukan berarti juga kami artinya mengusung sendiri, tetapi kami karena tidak bisa perahunya cukup hanya 18 kursi, sementara untuk maju itu memerlukan 22 kursi. Tentu saja memerlukan dukungan dari partai lain. Jadi semuanya masih dinamis dan tentu saja dengan munculnya nama Sohibul Iman ini akan membuat Jakarta lebih banyak pilihan untuk orang berkualitas dan tentu saja ketika Mas Anies nanti siap maju bisa digabungkan dengan Mas Anies. Oke, Mas Umam. Ini tampak ada sikap dari PKS nih. Ada dua opsi juga yang ditawarkan. Bagaimana Anda melihat sikap dari PKS ini? Mas Ibrahim, PKS tampaknya mencoba untuk bermain cantik. Karena pada satu sisi tentu tidak ingin kehilangan basis kekuatan yang per hari ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi PKS di level Jakarta. Dalam rentang sejarah kelahiran PKS, baru kali ini PKS kemudian menjadi jawara dalam konteks pileg di DKI Jakarta. Maka sebenarnya cukup wajar kalau misalnya kemudian PKS call-nya cukup tinggi. Meskipun mengusung Muhammad Sohibul Iman, Pak MSI kali ini, bukan berarti kemudian menjadi harga mati untuk meletakkan representasi PKS sebagai posisi calon gubernur. Tampaknya ini tetap menjadi sebuah kartu politik yang membuka bagi ruang kompromi dan negosiasi, karena memang per kali ini juga PKS tidak memiliki golden ticket. Oleh karena itu ini dalam konteks pola relasi dengan lingkaran Anies Baswedan masih tetap membuka ruang untuk kerjasama. Misalnya dengan komposisi Anies Sohibul Iman, tentu hal itu memungkinkan terjadi karena bagaimanapun juga PKS memiliki 18 kursi, angka yang cukup besar dan layak untuk dipertimbangkan sebagai representasi cawagup. Tetapi di saat yang sama tentu Anies harus bisa mengamankan basis kekuatan di luar PKS untuk memberikan dukungan kepada dirinya, terutama dari partai-partai di koalisi perubahan, yaitu Nasdem dan juga PKB. Dan terlebih, ada satu partikel yang tampaknya harus dihitung secara serius. Salah satunya adalah PDIP, yang per hari ini masih agak gampang dalam bersikap. Di satu sisi dia berhadapan-hadapan dengan kekuatan pemenang di pemilu 2024 yang lalu. Ada gap komunikasi yang cukup signifikan dengan lingkaran Pak Jokowi, dengan pemenang Prabowo Gibran. Tetapi kemudian ketika mau menyeberang yang sama, let's say ke lingkaran Mas Anies, juga ada pertimbangan terkait dengan gap ideologis dan resistensi yang lain. Nah, kalau misal kemudian bisa dibangun metode kompromi dan negosiasi, misalnya antara gubernur
dengan backup dari Nasdem dan juga PKB. Kemudian cawagup dari PKS sendiri sebagai bentuk apresiasi terhadap 18 kursi yang terbesar tadi. Kemudian PDIP diberikan komitmen untuk memberikan ruang bagi posisi ketua DPRD di DKI Jakarta. Barangkali itu bisa menjadi sebuah ruang kompromi yang kemudian bisa menyatukan elemen-elemen kekuatan yang cukup signifikan tersebut. Mas Umam, kalau untuk di Pilgub Jakarta bagi PKS ada pengaruh nggak tawaran untuk gabung ke pemerintahan dengan mengusung Anies? Itu bakal ada pengaruhnya tidak bagi PKS menurut Anda, Mas Umam? Amat sangat berpengaruh. Oleh karena itu, ketika kemudian PKS sudah menentukan kartu politiknya, maka ini harus direspon secara cepat. Baik dari sisi lingkaran Anies Baswedan maupun dari sisi Koalisi Indonesia Maju. Karena kalau misal kemudian tidak cepat, ini akan berebut untuk saling menyambar. Dalam satu sisi, kalau misal kemudian dipegang oleh Anies Baswedan, maka berpotensi akan melahirkan sebuah kekuatan yang cukup masif. Dan kalau misal kemudian potensi kemenangannya terbuka, maka akan terbentuk kekuatan di level Jakarta yang berpotensi menjadi ancaman sekaligus rival politik bagi pemerintahan baru nanti di bawah kekuasaan Prabowo Gibran. Nah, di saat yang sama, ketika kemudian PKS menunjukkan kartunya, maka Kim sendiri harus menunjukkan ruang negosiasi dan kompromi yang juga cepat. Nah, kemarin informasi dari PKS, konon kabarnya ada tawaran dari Kim. Nah, seberapa serius tawaran itu, dan tampaknya PKS sendiri sudah menunggu-nunggu. Kalau misal kemudian ada tawaran untuk posisi cawagup, Pak Sohibul Iman, kemudian cagupnya dari Kim, maka kemudian itu bisa menjadi sebuah celah masuk untuk masuk di pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Baik, Bal, jadi betul, ini Mbak Gayung bersambut menyambut tawaran dari Kim, cawagupnya bisa dipertimbangkan dari PKS. Apakah nama Sohibul Iman ini yang akan dimajukan oleh PKS? Ya, saya kira tidak sejauh itu juga, karena kami memutuskan ini kan berdasarkan pertimbangan daripada kita menunggu-nunggu, karena Pak Anies juga belum mendapatkan perahu, kita juga perahunya nggak cukup. Tidak salahnya kalau kami juga memunculkan tokoh partai kami, senior kami, ideolog kami, yang tentu saja ini juga berharap bisa bersinergi ke depan. Jadi harus dipisahkan antara memunculkan tokoh dengan menjauhkan dari Mas Anies, itu juga harus dipisahkan ya, karena PKS dan Anies ini satu kekuatan yang luar biasa. Kita sudah merasakan bagaimana soliditasnya. Tetapi kami juga tidak ingin juga kami hanya digunakan sebagai perahu saja. Kami juga sebagai partai politik ingin kadernya juga mendapat kesempatan untuk berlayar. Saya kira kalau terjadi Anies Sohibul, saya kira itu jalan tengah yang terbaik. Oke, kalau Anies Sohibul, Mas Umam, bagaimana Anda kalau misalkan melihat kan basis dukungannya sama nih, Anies Baswedan dan juga PKS? Ya, kalau dari sisi ketokohan, rasa-rasanya memang memiliki komunikasi interpersonal yang cukup kuat. Ada political chemistry yang cukup kuat. Mas Anies itu adalah mantan rektor Universitas Paramadina. Pak Sohibul Iman juga mantan rektor Universitas Paramadina. Ada ruang komunikasi yang cukup intens. Tapi dengan parpol lainnya bagaimana? Karena kan PKS tidak bisa sendiri. Nah, kalau misal kemudian PKS sudah mengunci call-nya yang cukup tinggi dengan posisi sebagai cawagup, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai cagup untuk memastikan mendapatkan dukungan yang lain, terutama dari partai-partai yang selama ini memiliki political chemistry yang kuat. Dalam konteks ini, tugas Anies Baswedan adalah mengamankan posisi Nasdem dan juga PKB untuk betul-betul istiqomah memberikan dukungan kepada dirinya dalam konteks pilkada. Meskipun dalam konteks itu ada tantangan yang harus diantisipasi, karena besar kemungkinan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran tidak akan memberikan ruang begitu saja kepada potential challenger. Maka bisa saja Prabowo Gibran akan menggunakan hak vetonya dalam ruang negosiasi dengan Nasdem dan juga PKB dalam konteks pemerintahan baru, apakah akan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan atau tidak. Karena impact-nya ini akan jangka panjang dalam konteks 2029 yang akan datang. Jadi PKS bagaimana komunikasinya dengan PKB, dengan Nasdem untuk bisa mengamankan di barang di Jakarta ini, Pak Iqbal, untuk meyakinkan bisa saya kira Sohibul Iman? Sudah ditangkap ya, tadi barusan saya dapat dari media online kalau PKB setuju tuh kalau wakilnya Sohibul Iman, asal jangan PKS, Anies masuk PKS katanya. Ya, jadi lebih berat, lebih tidak setuju Anies masuk kader ya? Iya, saya kira banyak orang yang berharap begitu karena Anies ini milik bersama. Ya. Kita tidak ingin juga Mas Anies ini seperti ada calon lain, nanti maju gubernur dari partai A, nanti yang presiden partai B, pindah-pindah ya. Tapi ingin
memang ke depan sinergi kerjasama ini berjalan dengan baik, tetapi kami juga punya hak ya, punya keinginan untuk bagaimana kader PKS ini juga diberi kesempatan untuk bisa maju di Jakarta. Oke, kalau gitu daya Oke, tawar bagi kalau gitu PKB, Nasdem itu bagaimana sih kalau misalkan menyetujui Soebul Iman mendampingi Anies, Mas Umam? Apa yang mereka untungnya? Ya tentu dalam konteks ini ada skema kompensasi ya. Dan kompensasi itu dalam konteks deal-deal politik tidak serta-merta dalam bentuk posisi. Apakah sebagai cagup ataukah sebagai cawagup. Barangkali ada skema kompensasi yang lain. Baik dalam bentuk logistik, dalam bentuk sumber daya yang lain, termasuk juga janji-janji ketika kemudian nanti akan menduduki pos-pos mana saja ketika kemudian memenangkan pertarungan. Ini semuanya tentu akan dihitung secara matang oleh masing-masing partai yang kalau misal kemudian mereka memang tidak menemukan potensi koalisi yang lain dan tidak memiliki peluang yang lain, bisa saja kemudian akan melebur dalam satu kekuatan yang sama. Oke. Dan ini bukan hanya perlu dihitung oleh Nasdem dan juga PKB. Yang salah satu paling urgent adalah bagi PDIP itu sendiri. Kemana kemudian PDIP akan menambatkan hati di Pilkada Jakarta nantinya. Oke, Mas Umam, terima kasih untuk pandangannya. Pak Iqbal juga terima kasih telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.